Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baikin Setia Permana dengan NIM 23101223100035 dan mata kuliah Dasar-Dasar PJOK, dosen pengampu Bapak Dr. Masud SPD MPD, AIPO Bapak Dr. Andes Ferdinando MPD, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Mulhim MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan holistik. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit membahas tentang pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting yang akan kita ulas dalam video ini. Tokoh yang kita bahas adalah Raden Mas Suardi Suryaningrat atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara. Mulanya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang politikus. Perjalanan politikusnya mempertemukannya dengan gagasan pendidikan dari dua orang ini. Kedua gagasan dari tokoh ini menjadi dasar berpikir dan pondasi untuk perguruan taman siswa. Terbatasnya akses pendidikan bangsa Indonesia pada masa kolonialisme menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa. Singkatnya, didirikannya taman siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang dan menghasilkan kaum siap kerja. Perguruan taman siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut dengan Patra Triloka dan Tripusa. Ing ngarsa sung tolodo, ing matyo mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi karsa atau semangat kemauan, di belakang memberi dukungan. Unsur-unsur diantara lain: nonton, niteni, niroke. Nonton yang dimaksud adalah secara pasif, yaitu secara panca indera. Lalu niteni adalah nandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera. Lalu niroke, menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Selanjutnya konsep tripusat pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru, dengan anak-anak bisa bersatu paham, sehingga sistem tripusat pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Terwujudnya tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkaitan. Ingarso sontolodo, inmatia mangun karsa, tuturi handayani. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan holistik. Pendidikan holistik harus mencakup beberapa aspek dalam perkembangan anak. Di antaranya adalah fisik, mental, emosional, dan spiritual. Ada beberapa cara dalam menerapkan pendidikan holistik dalam olahraga. Yang pertama, pembelajaran yang terstruktur. Dalam pembelajaran fisik yang terstruktur, kita sebagai pengajar harus memiliki program olahraga yang mencakup berbagai jenis aktivitas fisik yang melibatkan berbagai otot dan keterampilan motorik. Mengajarkan teknik dasar berbagai cabang olahraga untuk membangun kemampuan fisik yang menyeluruh. Yang kedua, perkembangan kognitif. Pengembangan kognitif. Nah, kita sebagai pelajar harus menyertakan pengetahuan teoritis tentang olahraga seperti aturan permainan, strategi, dan sejarah olahraga tersebut. Ajarkan siswa untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi permainan yang nyata. Karena pengetahuan sejarah itu penting, bahkan menjadi salah satu alasan kita tertarik dengan olahraga tersebut. Yang ketiga, pengembangan sosial. Kita sebagai pengajar harus mampu membangun kerjasama tim, komunikasi, dan sportivitas dalam semua kegiatan olahraga
dengan membuat kegiatan kelompok yang memerlukan kolaborasi dan saling mendukung antar siswa. Yang keempat, keseimbangan kompetisi dan partisipasi. Keseimbangan antara kompetisi dan partisipasi. Kita sebagai pengajar harus siap dan selalu mendukung untuk memberikan kesempatan bagi siswa berpartisipasi dalam berbagai tingkat kompetisi, dari rekreasional hingga kompetitif. Fokus pada kesenangan dan partisipasi daripada sekedar kemenangan dan partisipasi. Yang kelima, integrasi pendidikan karakter. Kita sebagai pengajar harus mampu menggunakan olahraga sebagai alat untuk mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Kita harus mampu memberikan contoh, entah itu perilaku etis dan sportivitas, serta dorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, kelibatan orang tua dan organisasi luar. Libatkan orang tua dalam kegiatan olahraga sekolah melalui acara keluarga dan hari olahraga. Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menyediakan fasilitas dan program olahraga tambahan. Yang ketujuh, pembinaan mental dan emosional. Kita sebagai pengajar wajib menjadi pengaruh untuk anak didik dalam pembinaan mental dan emosional dengan memberikan dorongan kepada siswa untuk menetapkan dan mencapai tujuan pribadi serta mengelola kekecewaan dan kegagalan dengan cara yang positif. Dengan pendekatan ini, pendidikan olahraga tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga membentuk siswa menjadi individu yang seimbang, sehat secara keseluruhan, dan siap menghadapi tantangan di berbagai aspek kehidupan. Terima kasih telah menyimak sedikit pembahasan dari pendidikan holistik. Saya harap kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih. Sampai jumpa.